Saya pilih 3 bait ini karena memang sesuatu yang luar biasa. Pertamanya, ini paling sering salah kutip. Di sini tepatnya seperti ini. Ini dari sutra tepatnya seperti ini di Majjhima Nikaya. Para biksu baik dulu maupun sekarang, jadi artinya pada saat itu Buddha, selama Buddha, saya mengajarkan dukkha dan berhentinya dukkha. Jadi beliau itu tidak hanya mengajarkan dukkha tapi mengajarkan dukkha dan berhentinya dukkha. Nah, dukkha sendiri ini definisinya luar biasa sekali, luasnya. Dukkha ini kita bicarakan secara intensif karena memang dalam ajaran Buddha ini sesuai dengan kemampuan kita untuk mengerti keberadaan hidup ini seperti apa. Malah dukkha ini lalu instruksinya, dan nanti kita akan bicarakan besok pagi kita mulai membicarakan ini dengan diputarnya roda dharma, kita akan menjadi lebih jelas yang dimaksud oleh beliau ini apa yang disebut dukkha ini di sini. Tapi di sini artinya itu tidak sedangkal yang kita bayangkan. Dukkha itu sebetulnya life. Artinya kalau kamu berjemaah, saya mengajarkan about life. Tapi dan how to overcome and how to live sebetulnya. Cessation of suffering itu bagaimana nanti kita bisa menanggulangi berhentinya keberadaan semacam itu. Jadi dalam hal ini 2 kata dukkha ini akan digunakan agak sedikit lain. Mengapa saya pikir ada gunanya mengerti mengenai ini? Jadi kalau diajarkan di dalam Buddha ini, intinya ini dasarnya pengalaman beliau, bukan karena beliau mendapatkan lalu cemerlang mendapatkan sesuatu yang tahu, tapi berdasarkan pengalaman beliau ini bahwa yang diajarkan itu adalah mengenai dukkha ini dan mengenai berhentinya dukkha. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan ini, saya ambil dari karya Arya Nagarjuna, dari Mula Madhyamika Karika, permulaan dan akhirnya. Permulaannya ini pujian kepada Buddha yang sempurna, guru terbaik di antara para guru, yang mengajarkan kita kesaling terkaitan, bebas dari perhentian maupun penciptaan, tidak punah dan tidak abadi, tidak datang dan tidak pergi, tidak satu dan tidak jamak. Dihilangkannya kerangka untuk berkonsep. Kedamaian tertinggi. Ini di sini prapanca upasamam siwam. Ini artinya prapanca upasama. Itu diberhentikannya konsep, cara kita berkonsep, sehingga dengan demikian kita nanti akan mendapatkan suatu kedamaian tertinggi. Dalam arti kata, dalam hidup ini akan mencapai kedamaian. Ini tujuannya. Hanya kalau kita bisa ngerti tentang kesaling terkaitan ini. I spend mungkin few days mencoba mencari kata yang lebih baik dalam bahasa Indonesia ini mengenai pratijat samuppada ini. Intinya begini loh, kesaling terkaitan itu oke. Dalam arti kata itu mendekati. Cuman artinya begini, ini ada, itu ada. Bukan ini disebabkan oleh itu. Ini ada, itu ada. Timbulnya ini akan menyebabkan timbulnya itu. Ini hilang, itu hilang. Nah, ini sesuatu yang makanya katanya pratitya samutpada. Samutpada ini munculnya, makanya diterjemahkan origination. Di origination itu the formation dependent. Munculnya ini selalu tergantung dari sesuatu yang lain. Makanya kesaling terkaitan ini benar juga dalam arti kata ini dan ini terkait. I think that is very very close. Bahkan kadang-kadang disebutkan relativity atau relative. Cuman ajaran Buddha yang paling sukar ini nih, bukan emptiness,
about this. Melihat bahwa dalam hidup ini itu tidak ada yang kebetulan. Selalu ada sangkutannya dengan sesuatu yang lain. Apa yang kita alami ini tidak pernah muncul tanpa sebab. Sebab dalam arti kata, misalnya kalau kita lihat bunga sedap malam ini ya, kita tidak bisa bilang sebab dari bunga sedap malam itu apa. Tapi adanya bunga sedap malam ini tentunya karena ada, entah ini pakai apa ya, tumbuhnya mungkin pakai apa, benih atau pakai tissue culture or whatever it is, tapi selalu akan ada banyak hal yang tumbuh sehingga itu ada. Hidup ini nanti juga seperti ini, bahwa yang ada itu hanya beberapa kondisi, dan kondisi-kondisinya itu pun juga nanti akan berubah. Saya selalu ingat ini, kalian mungkin kalian generasi yang lebih baru ya. Saya dulu tuh kalau lihat Star Wars itu paling senang. Atau kalian pernah nonton Star Wars kan? Ya mesti ya. Di situ ada adegan Death Star, remember? Death Star itu di mana Darth Vader tinggal dan waktu di Emperor di sana. Death Star itu was suatu kapal besar yang akhirnya ditembak dan hancur. Saat itu tuh saya terpikir, pada waktu Death Star kalau ada benar desa semacam itu go like this, where did it go? Pada waktu hancur itu, hancur kan sesuatu. Apakah berarti itu hilang Death Star? Intinya gini loh, intinya gini. Tadi kalian makan bakmi kan ya? Semua ikut makan bakmi tadi kan? Hah? Bakmi goreng? Mie tomat. Sebelum itu jadi bakmi itu apa? Macam-macam kan? Ada gandum, ada apa. Lalu jadi bakmi. Setelah kamu makan, bakminya hilang kan? Itu musnah atau gimana bakminya? Hanya berubah menjadi apapun. Nah. Dan apapun ini banyak. Ada berubah menjadi energi karena karbohidrat, berubah jadi fat. Ada yang berubah menjadi this and that. Sisanya pun berubah jadi sebetulnya ini budaya mengingatkan, in this entire universe itu nggak ada yang terbentuk, nggak ada yang bertambah, nggak ada yang berkurang. Semuanya hanya berubah-ubah. Bakminya hilang, tapi tidak berarti musnah kan? Kamu bayangkan kalau misalnya bakminya tadi yang dimasak berapa kilo, ya dibagi banyak sekian orang, teorinya kamu ketambahan sekian gram masing-masing. Dan itu tambahnya di mana? Mestinya macam-macam, ada yang tambah di sini energi. So kata-kata misalnya there's no coming, no going. Yang coming artinya tidak pernah punah dan juga tidak abadi. Karena nggak ada yang bisa punah, ini nggak ada. Di alam ini nggak ada yang bisa punah dan tidak ada yang abadi. Tidak datang, tidak pergi ini artinya tahu-tahu muncul gitu. Kan mestinya ini tambah ini jadi ini. Sebelum jadi bakmi, pada waktu jadi adonan, itu juga sudah menjadi sesuatu kan. Kamu nggak bisa bilang bahwa waktu jadi adonan itu belum apa-apa. Karena itu sudah menjadi adonan itu sendiri merupakan sesuatu. Gitu. Dalam hidup kita akan sering mengalami semacam itu dan kita nggak sadar sebetulnya bahwa kita karena terlalu preoccupy Preoccupy ini
Ya, apa? Oh, berkutat gitu apa? Kamu selalu berkutat dengan goals, dengan tujuan, dengan hasil. Judulnya apa sih? Menyita pikiran, memasukkan, memenuhi pikiran, mengikat perhatian. Ya, pokoknya kamu itu selalu kepinginnya, ngukurnya itu selalu ke hasil. Jadi kamu prosesnya ini nggak pernah kamu perhatikan sebetulnya. Kamu ngukurnya, padahal sebetulnya sebelum jadi bakmi ini, kamu anggap kalau sudah bakmi ini jadi, belum loh. Ternyata harus dimasak dulu, setelah dimasak pun apakah sudah selesai di situ? Belum juga. Harus kamu punya, harus kamu rasakan. Kalau sudah telan, apakah berarti itu bakminya hilang? Enggak juga, ganti nama, ganti bentuk, ganti terus. Right? All life is like that. Cuman kita snapshot. Now, I want it like this all the time. Saya kepengen happy begini terus nih. Kemudian jalannya, nah ini saya kepengennya begini terus nih. Kamu jalan, kamu ambil snapshot lagi, kamu bilang, is it possible? Kira-kira bisa hidupnya? Nggak bisa, hilang. Kamu memang nggak bisa, makanya ada katanya video kan. Itu kamu lihat burung terbang, kamu ambil snapshot, burungnya nggak gerak loh. And you move, take another thing, nggak gerak. Kita anggap life, hidup kita selalu mengukurnya hasilnya. Nih, ini, saya sudah mencapai ini. Kita lupa, nggak ada macam gitu. Nggak ada. Cuman manusia itu punya banyak kebiasaan. Misalnya kamu udah berkeluarga, gitu. Mulainya kapan? Nikahnya ini, gitu. Terus nanti anaknya ini, all that, it's artificial. Makanya ini, kalau kita ngerti bahwa yang ada itu hanya pratitya samuppada. Makanya I was looking for that. Artinya kata-kata yang saya kepikir ya, muncul yang terkait gitu, atau kemunculan yang terkait. Kalau kaku gitu sebetulnya apa? Atau bukan muncul, bukan pembentukan, I don't know. Kalau hanya keterkaitan, saya kira kok kurang bisa. What do you think, Gudo? Not quite good. Dependent origination itu juga Bob Thurman bilang relativity, artinya segala sesuatu itu relative. Nah, that's one thing. Cuma ini actually is not, itu bukan yang disebut ini loh. Seperti cerita bakmi tadi, itu kan apa? Dan hidup itu kita seperti itu loh. Cuman kita anggapnya, makanya kita butuh apa bahasa Indonesianya sekarang itu pakai bahasa Jawa kan dulu, tengara gitu. Ditengarai, kamu tahu artinya apa? Ditandai, right? Ditandakan dengan itu. Diharapkan. Jadi ya diharapkan atau tengarai. Misalnya tadi kita butuh, misalnya tadi waktu Bu Lili mau kirim WA ke Fiona gitu, kilometer berapa? Exit kilometer 33, tahu adanya. Apakah itu kilometer 33? No, itu hanya tanda aja. Tanda saja untuk mengatakan ini yang di KM 33 ini kita kurang lebih di sana. Makanya it's all that. Jadi ya, maksud saya ini it's really, kita dalam beberapa hari ini mungkin akan mengerti lebih dalam hal ini, right? Makanya di sini dikatakan the best of teachers. Sebetulnya di sini malah Deshayama ini bukan cuma teacher, seperti apa ya, philosopher, seperti guru desana itu apa, pengajar desa. Jadi makanya apa, the best teachers who taught us dependent origination. Ajaran ini loh, ini nanti yang luar biasa, yang kalau kita bisa mengenal mengenai ini, otomatis kita mengenal sunyata.
Makanya kalau Sunyata lebih gampang tuh mengenai ini. Kita sampai sekarang nggak bisa apa mikir begini ini nggak bisa, terutama masih sebatas aku. Anyway, kita masih punya beberapa hari untuk mendiskusikan ini. Kamu pikir kamu sekarang udah bingung, lebih bingung lagi nanti dari hari ke depan. Pokoknya dan kalau bilang not one, no many, ini kamu nggak bisa bilang apa sesuatu itu satu ataupun banyak. Saya lihat Hartono ini sekarang lagi gini ya. Saya senang kalau pelapor itu selalu look forward to meet Hartono. Pengen cek progress. Kalau lihat Hartono ini apa-apanya, apa bahasa Jawanya nemenake. Nemenake itu apa ya? Menyenangkan. Lihat apa? Tambah lama tambah makmur. Kelihatan oke. Kita ini kadang-kadang kurang awas lihat segala sesuatu dalam hidup ini. Kekurang-awasan kita ini loh yang menyebabkan kita mengambil kesimpulan. Dengan berdasarkan kesimpulan itu kita bertindak berdasarkan kesimpulan yang dasarnya karena kurang awas sehingga biasanya nggak tepat. Saya contoh yang gampang lah. Kalau saya lihat kamu ya, maaf menggunakan kamu lagi. Saya bilang hidungmu nih. Semua orang mestinya tahu kalau kita ngomong hidungnya Hartono, tahu kan ya? Kamu bisa lihat kan hidungnya Hartono, bisa kan ya? Tapi kalau diteliti benar, yang namanya hidung itu yang mana gitu. Semakin diteliti, hidungmu semakin hilang loh Hartono. Karena sebatas mana hidungmu? Di sininya? Bukan. Yang ini? Lah yang di atas? Mulanya mana? Photoshop bisa, kamu lingkari gitu kan. Itu pun juga nggak tepat loh. Mau seberapa jauh? Kamu Photoshop berapa jauh? Sebagian itu masih ada pipi, ada apa? Hidung ini loh. Kalau kamu lihat secara benar, kamu amati benar-benar, kamu nggak akan bisa nemuin hidung itu apa. Tapi kalau kamu dari jarak jauh, oke, kamu asal tahu kira-kira. Gini, ini loh betapa sebetulnya kita ini selalu hanya berdasarkan kira-kira sebenarnya. Padahal kita selalu menuntut harus tepat, harus persis dalam kehidupan. So it's different. Kemudian yang terakhir, makanya ini disebut Prapanca Pasyanam. Prapanca ini sesuatu yang memungkinkan kita itu bercerita, ada berkonsep, kerangka konsep, adanya aku, adanya kamu, adanya waktu, adanya ruang, adanya apa, sehingga tidak hanya cuma pengalaman, tapi kamu bisa cerita karena harus ada kerangkanya. Kalau nggak ada kerangkanya, kamu nggak bisa cerita. Karena kerangka ini selalu intinya nanti membandingkan. No, anyway, we'll do that tomorrow. Ya. Dan yang terakhir ini dengan penuh hormat saya bersujud kepada Gautama yang dikarenakan welas asih telah mengungkap Dharma Agung untuk melepas semua cara pandang. Sarva Distri Prahanam. Sarva Distri Prahanam, atau di sini Sarva Distri Prahanaya ya Satthamam Atisayat. Ini Sarva Distri Prahanam ini kita ini selalu berpendapat. View, Drishti ini dari kata artinya melihat. Drishti, Darshana, right? Melihat dalam arti kata. Makanya filosofi dalam agama Buddha disebut darshan atau darsata. Itu artinya apa? Jika bukan hanya menerangkan sesuatu, tapi supaya kamu bisa lebih jelas gitu.
dalam arti kata darshana. Makanya the Buddhist philosophy itu disebut darshana drishti atau you view. Ini tidak hanya semacam filosofi yang kamu hafalkan, bukannya dari semacam itu, tapi yang kamu yang diartikan di sini ini begini. Anything, cara kamu memandang uang misalnya, cara kamu memandang dirimu sendiri, cara kamu memandang yang kamu sebut adil, kamu yang yang nama keadilan ini sangat-sangat luar biasa, karena ternyata yang namanya keadilan ini tidak semua orang anggapannya sama kan. Jadi all this view, punya pandangan, ini dikatakan di sini melepas semua cara pandang. Jadi dari ini ya, jadi yang pertama tadi prasna dari mula madhyamika karika itu kata pertama, yang ini kata terakhir. Artinya akhirnya yang dituju oleh Mas Nagarjuna ini supaya kita ini bisa lepaskan all view. Ini tidak berarti tidak punya tidak bisa membentuk pendapat, tapi jangan bersikukuh, jangan mengadukan, jangan memegang pandangan apapun. Artinya lagi, berilah kita kesempatan untuk membentuk pandangan itu di setiap saat. Saya ulangi ya. Jadi bukan berarti supaya kamu ini nggak punya pandangan sama sekali, tapi bentuklah pandanganmu itu jadi kamu bisa membentuk pendapatmu, pandanganmu di setiap saat itu bisa kamu bentuk, bisa lain-lain. Mengapa? Karena seperti tadi yang kita katakan, dalam hidup ini tidak ada pengalaman dua kali yang akan sama. Tidak akan ada. Istilahnya, kalau pakai pinjam istilahnya meta, jangan jadi belanga kotor. Jangan jadi belanga kotor. Ini maksudnya. Artinya, sebisa mungkin, nggak mungkin kita ini kalau tidak dilatih ya, nggak mungkin kita ini tidak terpengaruh oleh pandangan kita ini, nggak mungkin tak. Sedikit banyak akan terpengaruh. Tapi sebisa mungkin lepaskanlah pandangan-pandangan yang sudah kamu anggap begini, dan ini tekniknya macam-macam. That's why we going to learn about this sutra.